warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan persen. Minggu kemarin teman-teman sudah belajar tentang pecahan desimal. Terus yang sekarang terakhir pecahan persen. Pecahan persen artinya pecahan yang per 100, yaitu atau bisa juga disebut dengan bilangan per 100. Contohnya 5%. Contohnya 5%, tulisannya kayak gini. Nah, artinya itu 5 per 100. 6%. Artinya 6 per 100. Jadi pecahan persen itu artinya pecahan per 100. Pecahan persen itu biasanya ada lambangnya. Nah kayak gini kak, 0 garis miring terus 0 lagi. Nah ini lambangnya ya kak. Nah kalau cara penulisannya itu contohnya 60%. Nah sekarang kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen, terus mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen, terus sebaliknya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen, dan yang terakhir mengubah pecahan campuran menjadi pecahan persen dan sebaliknya. Nanti terakhir juga kita akan belajar tentang pengoperasian pecahan persen. Nah sekarang teman-teman mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen dulu. Di sini sudah ada contohnya 3/5. 3/5 yaitu pecahan biasa mau kita jadikan pecahan persen. Caranya gimana? 3/5 kita tulis ulang dulu kak. 3/5 dikali. Nah 5 teman-teman harus mencari dulu penyebutnya. 5 kali berapa yang menghasilkan angka 100? Nah 5 kali berapa nih yang menghasilkan angka 100? 5 kali 20. Oke 20. Nah 5 kali 20 sama dengan 100. Bener nggak? Kita coba ya. 20 dikali 5. 0 kali 5 0. 2 kali 5 10. Pas ya teman-teman. Nah terus karena penyebutnya dikali 20, berarti pembilangnya juga harus kita kali 20 biar sama. Jadi harus sama nih. Kalau di bawahnya dikali 20, atasnya juga harus kali 20. 3 kali 20 sama dengan 60. Nah, berarti 3/5 sama dengan 60 per 100. Ingat tadi pecahan yang per 100 artinya dia pecahan persen. 6 artinya 6 per 100 sama dengan 60%. Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang di bawahnya juga udah ada contohnya nih kak. 8/25. Caranya sama ya. Kita pindahin 8/25. Kita sama-sama cari 25 kali berapa yang menghasilkan angka 100. 25 kali Nah 25 kali 4 sama dengan 100. Nah sekarang kita kali 8 dikali 4 sama dengan 32. Kecap. Nah kalau diubah jadi pecahan persen sama dengan 32%. Good job. Oke. Nah sekarang kita mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Di sini udah ada contohnya 52%. Mau kita rubah jadi pecahan biasa. 52%. Artinya tadi apa? Yang pecahan persen itu berarti penyebutnya harus 100. Berarti 52 per 100. Sampai sini udah betul nih. Hanya saja ini masih besar.
Berarti perlu kita sederhanakan lagi. Coba kita sama-sama dibagi 2. Nah, kalau di bawahnya dibagi 2 atau penyebutnya dibagi 2, atasnya juga harus kita bagi 2. 100 dibagi 2, 50. 52 dibagi 2, 26. Sampai sini masih bisa disederhanain atau udah? Masih. Kalau masih berarti kita sama-sama bagi 2 lagi. 52 dibagi 2 sama dengan 25. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Ini masih bisa disederhanain lagi nggak, Bu? Nggak bisa. Oke, good job. Nah, sampai sini betul, sampai sini betul, sampai sini juga betul. Hanya saja biasakan teman-teman disederhanakan. Nah, selanjutnya ada 120%. Berarti artinya 120 per 100. Nah, sama nih, kita bagi dulu dari yang paling kecil, yaitu kita bagi 2. Bisa langsung angka yang besar, Kak, tapi karena ini masih awal, Bu Anissa jarinya pakai yang sederhananya dulu. 100 bagi 2 sama 50. 120 dibagi 2 sama dengan 60. Masih bisa dibagi enggak? Masih. Sama-sama dibagi. Coba mau dibagi 2 apa mau dibagi yang lain? 2 aja, Bu. 50 bagi 2, 25. 60 bagi 2, 30. Ini masih bisa dibagi enggak? Bisa dibagi 5. Di sini udah ada 30 per 25. Di sini kita sama-sama bagi 5. 25 dibagi 5, 5. 30 dibagi 5, 6. Nah, ini udah nih sampai sini. Masih bisa dibagi enggak? Nggak bisa kan? Nah, karena ini pembilangnya besar, penyebutnya lebih kecil, ini juga bisa Kak dijadiin pecahan campuran. Tapi kalau misalnya diminta dalam hasil pecahan biasa, sampai sini. Tapi kalau misalnya diminta dalam pecahan campuran, hasilnya 1/1/5. Kenapa bisa 1/1/5? Teman-teman, penyebutnya tetap sama. 5 kali berapa yang mendekati angka 6? 5 kali 1, hasilnya 1. 1 kali 5, 5. 5 tambah berapa yang menghasilkan angka 6? Angka 1. Makanya hasilnya 1/1/5. Oke. Nah, sekarang kita ke mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen. Ingat, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, berarti dia per 10. Berarti komanya pindah ke belakang. Jadi 15/10. Nah, kita mau dijadiin pecahan persen, sama kayak yang di atas. Nah, pembilangnya harus penyebutnya harus per 100. 10 kali berapa yang menghasilkan angka 100? 10 kali 10, Bu. 10 kali 10, 100. Berarti karena di penyebutnya dikali 10, pembilangnya juga harus dikali 10. Nah, 15 dikali 10 sama dengan 150. Berarti 1,5 sama dengan 150%. Terakhir, 0,25. Berapa angka di belakang koma? 2. Berarti dia per 100. Nah, kalau dia udah langsung per 100, ini kita udah nggak perlu cari-cari lagi dikali berapa kali berapa. Kalau udah per 100, karena dia 2 angka di belakang koma, berarti kita tahu semua. Berarti hasilnya 25/100 sama dengan 25%. Jadi 0,25 sama dengan 25%. Sekarang yaitu mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Di sini sudah ada 2 contohnya, yaitu
pecahan 62% dan 125%. Cara merubahnya teman-teman sudah pernah mempelajari, yaitu pakai bagi kurung. Tapi sebelum pakai bagi kurung, teman-teman ingat pecahan persen itu yaitu pecahan yang per 100. Berarti 62 per 100. Nah, teman-teman, caranya teman-teman tidak harus disederhanakan. Teman-teman bisa langsung dibagi. Ingat, yang di bagian atas yaitu bagian dalam, dan di bagian penyebut bagian luar. 100 dibagi 62 bisa tidak? Tidak bisa. Jadi teman-teman, di sini kita tambahin 0, baru di sini tambahin 0 juga. Terus tanda koma. Nah, sekarang udah bisa belum? 100 dibagi 620. Bisa, Bu? Berapa kira-kira yang mendekati? 6. 100 kali 6, 600. Dikurang 620 dikurang 600, yaitu 20. 100 dibagi 20 bisa tidak? Nggak bisa kan? Berarti kita tambahin nolnya lagi 1. Kalau kita udah tambahin 0, tidak perlu ditambahkan dengan angka koma. Cukup tambahkan nolnya saja. Nah, 100 kali berapa yang menghasilkan angka 200? Yaitu angka 2. 100 kali 2, 200. 0. Berarti 62% jika dirubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,62. Nah, sekarang yang kedua yaitu 125% sama dengan 125 per 100. Nah, ini kita ubah ke pecahan desimal. Caranya sama, pakai bagi kurung. 100 kali berapa yang mendekati 125? 1 kurang. Nah, 100 kali berapa yang menghasilkan 25? Nggak ada kan? Berarti kita tambahin 0, kita tambahin koma. 100 kali berapa yang mendekati atau menghasilkan angka 250? 2. 100 kali 2, 200. Dikurang 250 dikurang 200 kan 50. Nah, 100 kali berapa yang menghasilkan angka 50? Nggak ada, berarti tambahin lagi nolnya. Nah, kalau udah ditambahin nolnya, 100 kali berapa yang mendekati angka 500 atau menghasilkan angka 500? Yaitu angka 5. 100 kali 5, 500. Jadi 125% jika diubah menjadi pecahan desimal hasilnya 1,25. Oke, sampai sini paham? Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke mengubah pecahan campuran menjadi pecahan persen. Pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, baru setelah itu diubah menjadi pecahan persen. Pecahan campuran 5 kali 2 ditambah 1. Penyebutnya tetap 5 kali 2, 10, terus ditambah 1, 11. 11 per 5. Nah, ini udah nih, udah jadi pecahan biasa. Sekarang 11 per 5 kalau diubah menjadi pecahan persen sama dengan berapa? 5 kali berapa yang menghasilkan angka 100? 5 kali 20. Kalau penyebutnya dikali 20 berarti pembilangnya juga dikali 20. 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, 11 kali 20 sama dengan 220. Nah, 220 per 100 artinya kalau dia udah penyebutnya 100 berarti dia udah pecahan persen. Berarti 220%. Jadi pecahan campuran 21/5 jika diubah menjadi pecahan
sama dengan 220%. Sekarang yang terakhir, mengubah pecahan persen menjadi pecahan campuran. Di sini udah ada contohnya. 125%. 125% kita ubah dulu ke pecahan biasa. 125/100. Nah, ini sampai sini teman-teman bisa langsung nih, nggak harus disederhanain, tapi penyebutnya dipindahin penyebutnya. Teman-teman tinggal kali nih, 100 kali berapa yang menghasilkan angka 125 atau mendekati angka 125? 1 kan? Nah, 1 dikali 100 sama dengan 100. Nah, terus di sini kan 125. Teman-teman tinggal cari 100 tambah berapa yang menghasilkan angka 125 atau 125 dikurang 100. Bisa juga kalau 125 dikurang 100 sama dengan 25. Jadi pecahan campuran dari 125% sama dengan 125/100. Nah, teman-teman, jika ada yang tidak dipahami atau dimengerti bisa langsung tanyakan ke Pak Dery, Bu Nurul atau Bu Anita. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Minggu depan kita akan belajar tentang operasi penjumlahan pecahan persen dan pecahan-pecahan yang lain. Nah, lebih dan kurangnya Bu Anissa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.